Kisah akan berfokus kepada seorang hitman aka contract killer alias pembunuh bayaran bernama Gabriel. Ini rarainya yang tengah menemui seorang pengacara sekaligus rekan kerjanya untuk berdiskusi tentang sebuah pembunuhan. Dan setelah mendengar nama targetnya, Gabriel langsung pergi menghubungi anak buahnya yang bernama Carlos untuk membunuh saingan bisnis dari bos mereka. Have a good one. Di tempat lain, Carlos yang sedari tadi sudah menunggu perintah, akhirnya langsung pergi ke TKP untuk membunuh orang yang dimaksud oleh Gabriel dan... Carlito. Sayangnya, aksi Carlos dilihat oleh dua orang detektif swasta sehingga dapat dipastikan bahwa dirinya akan diburu oleh pihak polisi. Namun ketika salah satu detektif itu akan mengejarnya, tiba-tiba... Singkat cerita, setelah melakukan aksinya, Gabriel dan Carlos dipanggil oleh bos mereka yang bernama Arnold Solomon. Ini bebatoknya untuk meminta bantuan kepada mereka dengan mengirimkan sejumlah uang kepada si pengacara. This is your mess. You clean it up. Sebelum pergi, Gabriel terus memuji kehebatan Carlos di depan Solomon dengan harapan agar dia bisa menjadi salah satu orang yang bisa Solomon percayai di masa depan. Sesampainya di tempat si pengacara, Gabriel pun segera memberikan uang titipan itu kepadanya yang ternyata merupakan sebuah DP atau uang muka bagi Solomon untuk bisa beraliansi dengan pebisnis Rusia, dan si pengacara merupakan salah satu anak buahnya yang menjadi perantara antara pihak Rusia dengan dirinya. Well, listen, Arnold trusts you, and trust is a valuable commodity. We've known each other for a few years now, right, Mr. Follett? Di tempat lain, seorang detektif wanita bernama Vanessa tengah dibuat risau setelah melihat aksi Carlos yang sangat tidak manusiawi. Setelah membunuh beberapa orang Meksiko dan meledakannya, dia juga merasa takut jika dirinya akan diburu oleh Carlos. Think about the best and most efficient way to kill them. Mengetahui bahwa Carlos mempunyai dua saksi mata, Gabriel pun mengajak Carlos untuk membunuh saksi mata tersebut agar mereka tidak membahayakan posisi Solomon. Dan yang pertama mereka membunuh si detektif laki-laki dengan menembak serta mencincang tubuhnya menjadi beberapa bagian. Lalu cincangan tersebut mereka masukkan ke dalam koper dan dikuburkan di suatu tempat yang sangat jauh. Getting old, bitch. Don't expect to be, I can't wait for it. Di perjalanan pulang, Carlos terus menyanjung Gabriel dengan mengatakan bahwa dia sangat mengaguminya. Mendengar sanjungan tersebut, Gabriel hanya bisa memotivasi Carlos agar semakin baik dalam pekerjaannya, karena lambat laun dialah yang akan mewarisi serta menggantikan posisinya sebagai seorang hitman. I admire you, you know? Spending time at her grave like you do. Sesampainya di rumah, terlihat kesedihan memenuhi raut wajah Gabriel yang telah ditinggal mati oleh istri tercintanya, dan kini dia hanya bisa menatap foto sang istri untuk mengobati rasa rindu yang selama ini terus membebani. Setelah mendapatkan alamat, malam itu juga Carlos langsung membawa pasukan untuk membunuh Vanessa di rumahnya. Namun siapa sangka ternyata Vanessa bukanlah wanita sembarangan, karena dia berhasil membunuh semua anak buah Carlos dengan cukup mudah dan berhasil melukai tangan kanannya sebelum melarikan diri. Esok harinya, Carlos menghubungi salah satu teman polisinya untuk meminta lokasi di mana Vanessa berada. Meski polisi itu sempat menolak, namun dengan sedikit bujukan, akhirnya dia terpaksa membantu Carlos meski harus mengorbankan rekannya sendiri. If you find her, give me an address. Sementara itu, Vanessa pergi ke tempat sahabatnya yang telah mati beberapa waktu yang lalu. Meski pada awalnya dia tidak mengetahui bahwa temannya telah mati, namun setelah melihat percikan darah dengan sinar ultraviolet, dia pun baru menyadari bahwa sahabatnya telah dibunuh oleh Carlos.
Saat itu juga Vanessa langsung menemui temannya untuk meminta informasi tentang Carlos. Di sanalah baru terungkap bahwasannya Carlos merupakan ex-militer yang tergabung dalam pasukan penembak jitu. Some men are just good at killing. Mengetahui siapa Carlos sebenarnya, teman Vanessa tersebut meminta agar dia tidak melakukan hal yang sembrono, dan jika dia melakukan hal itu, maka kematian akan segera mendatanginya. Namun di luar dugaan, Vanessa lebih memilih untuk melawan karena dia ingin terbebas dari kejaran Carlos serta membalaskan dendam atas kematian sahabatnya. I'm gonna put a cap in this fucker. Gonna get yourself killed. Doesn't look like I got a lot of options. If you're lucky, you'll get your shot. Di tempat lain, Gabriel meminta bantuan Solomon untuk melacak keberadaan Vanessa yang kini sudah menghilang. Meski Solomon menyetujuinya, namun dia berpesan kepada Gabriel sebagai anak buah sekaligus temannya untuk segera pensiun karena kini dia merasa bahwa Gabriel mulai tumpul dan tidak bisa diandalkan. I think you need a vacation. You're getting old. Later, boss. Di rumah, Gabriel melihat dokumen tentang Vanessa dan sedikit kagum terhadap beberapa hal yang sudah dicapainya. Namun ketika dia melihat data diri Vanessa, dia pun kembali terkenang akan sosok istrinya yang telah lama mati. Dan anehnya, Vanessa juga memakai sebuah kalung yang sama persis dengan milik sang istri yang telah dia arsipkan di dalam sebuah kotak. Lantas, siapakah Vanessa dan apa hubungan antara dia dengan Gabriel? Vanessa yang kini makin terancam memilih untuk menginap di sebuah motel untuk menghindari kejaran Carlos. Tidak lupa dia juga mempersiapkan senjatanya untuk sebuah antisipasi jika Carlos datang secara mendadak. Hingga jika itu terjadi, maka Vanessa pasti sudah siap dalam kondisi apapun. Sementara itu, Solomon yang sedang makan malam romantis dengan istrinya tiba-tiba dikejutkan dengan dua orang bersenjata yang merupakan kiriman dari orang Meksiko dan... Meski Solomon berhasil membunuh dua orang tersebut, tapi dia juga kehilangan sang istri serta mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Mendapat kabar bahwa Solomon tengah berada di rumah sakit, Gabriel pun secara capcus segera menjenguk sekaligus menenangkan sahabatnya atas kematian sang istri. Di sana dia juga memerahis anak buah Solomon yang dirasa tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Go. Go. Melihat kesedihan Solomon, Gabriel pun seolah merasakan penderitaannya sehingga dia berjanji akan membunuh orang-orang yang telah membuat bosnya menderita. You're right. I'll see you later, man. Okay. Thank you. I'm sorry, brother. Esok harinya, Gabriel dan Carlos pun segera berangkat ke markas musuh untuk membunuh mereka semua. Setibanya di sana, Gabriel menyimpan Carlos di bawah lantai sedangkan dia pergi sendiri menuju lantai atas untuk bertemu dengan gegeduknya di sana. Namun karena salah satu kacung tidak bisa dikondisikan, maka Gabriel pun segera membunuhnya. I'm sorry. Dengan gaya seorang kartel, mereka berdua langsung membakar tumpukan mayat itu sehingga polisi akan sulit untuk mengidentifikasi mayat mereka semua. Setelah pembunuhan dan pelaporannya selesai, Gabriel meminta Carlos untuk segera mengantarkannya menuju mobil dan siapa sangka Gabriel pergi ke rumah Abu dan membawa Abu sang istri untuk sebuah tujuan yang tidak jelas. Malam harinya, Carlos dengan ditemani pasukan yang cukup banyak kembali menyergap Vanessa di motel tempatnya menginap. Dan beruntung kala itu Vanessa belum tidur sehingga dia memiliki cukup waktu untuk menyiasati para musuhnya. Namun yang dia tidak sadari adalah jumlah pasukan yang dibawa Carlos 3 kali lipat lebih banyak dari yang telah dibawa kemarin. Ketika baku tembak tengah berlangsung dan Vanessa yang kian tersurut, tiba-tiba Gabriel datang dan langsung membawa Vanessa menuju kediamannya.
Mengetahui pengkhianatan Gabriel, Carlos yang merupakan anak didiknya merasa bahwa dia merupakan orang yang paling tersakiti, sedangkan Solomon langsung menyatakan perang pada Gabriel saat itu juga. What you say, Baba? Fuck is going on? I'm done, man. With me. That's where she's staying. If you're smart, you'll let us both go. Don't let it ruin your life, my friend. I'm gonna hunt you down. Sesampainya di rumah, Gabriel yang melihat ketakutan dan kebingungan dalam diri Vanessa lantas langsung menjelaskan tentang tujuan dia menyelamatkannya. Gabriel bercerita bahwa dulu dia mempunyai seorang istri yang sangat menyukai gajah dan istrinya meminta agar Gabriel segera meninggalkan pekerjaannya dengan melarikan diri ke Afrika serta mendedikasikan diri dengan merawat para gajah putih dengan kemampuannya sebagai seorang hitman. Dan alasan dia menyelamatkan Vanessa adalah karena dirinya memiliki kalung yang sama persis seperti yang digunakan oleh mendiang istrinya. Alex, she wanted me out of this life. Get away. Escape to Africa. Mendengar hal itu, Vanessa pun mengucapkan terima kasih pada Gabriel karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun meski begitu, Vanessa masih dibuat tak nyaman ketika mengingat musuh mereka yang akan segera datang. We're both probably gonna die tonight. So what's your plan then? Dengan sombongnya, Gabriel mengklaim bahwa rumahnya adalah benteng pertahanan paling aman, di mana dia mendesain sendiri rumah tersebut, memiliki pondasi yang kokoh, tidak dapat ditembus peluru, dan menyimpan berbagai jenis senjata yang pastinya cukup untuk menyambut kedatangan Solomon CS. It's a fortress. Got home field advantage. Let's get ready for our guests, shall we? They'll be here soon. Jika rumahnya masih bisa tembus, dia pun langsung membawa Vanessa ke kamar istrinya karena kamar tersebut merupakan tempat paling aman dan struktur bangunan yang paling kokoh. Dan jika kamar tersebut masih bisa ditembus, maka jalan satu-satunya mereka harus bersembunyi di dalam bak mandi. Hiding is not my style. In the tub. Di tempat lain, Solomon akhirnya menunjuk Carlos untuk menggantikan peran dari Gabriel serta membunuhnya. Meski hal tersebut sangat diidam-idamkan oleh Carlos, tapi dia juga merasa bahwa ini semua terasa salah. Namun meski begitu, dia hanya bisa mendengar atasan barunya meski harus membunuh Gabriel sekalipun. But he's my partner. He's one of my oldest friends. You go ahead, boss. Di kediamannya, Gabriel mendapat beberapa tamu yang tiada lain adalah anak buah Solomon. Meski hanya bertugas menyampaikan pesan, tapi dengan brutal Gabriel langsung membunuh mereka semua. For old time's sake. Esok harinya, Gabriel dan Vanessa terlihat sedang menyiapkan alat tempur yang tak berselang lama. Carlos dengan anak buah pun pergi ke tempat Gabriel dengan harapan agar bisa membawanya ke jalan yang lebih belok. Namun sebelum berperang, Carlos meminta Gabriel untuk berbicara empat mata dengannya selama 5 menit. Come on. Setengah mengemis, Carlos meminta agar Gabriel kembali bersamanya. Namun sayang, itu semua sia-sia dan Carlos harus mati di tangan Gabriel dengan satu tembakan tepat mengenai lehernya. Like a fucking Western, huh? I'm much younger than you. I can kill you in a heartbeat. It's time. Setelah kematian Carlos, semua anak buahnya pun segera berhamburan sehingga aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan lagi. Karena Gabriel terlalu kuat, anak buah Carlos pun mengeluarkan senjata beratnya dan menghujani rumah Gabriel dengan peluru berkaliber besar. Namun yang tidak mereka sadari adalah Gabriel tengah berada di luar dan membunuh satu persatu dan mereka sampai tak tersisa.
Christ. Di tempat lain, Solomon yang sudah menyiapkan hitman lain untuk membunuh Gabriel dikejutkan oleh seorang hitman kiriman Meksiko yang langsung membunuhnya. Setelah semua benar-benar selesai, Gabriel menitipkan rumahnya pada Vanessa karena dia akan pergi ke Afrika untuk mewujudkan cita-cita sang istri. You all right, Gabe? Tamat, ending yang cukup membagongkan.